udah hadir, Bu Esti. Salam kenal. Iya. Iya, salam kenal juga buat semuanya yang mungkin pertama kali bertemu dengan saya di online maupun offline. Saya Dira yang hari ini mungkin akan jadi moderator atau host atau ya kurang lebih akan memimpin acara kita pada malam ini, yaitu diskusi buku Temu Sejarah yang kali ini sudah masuk di batch 72, yang mana akan membahas tentang buku yang dari tadi sudah dibahas oleh Kak Tiwi dan Bu Esti, yaitu Perempuan-Perempuan Menggugat. Nah, sependek pengetahuan saya gitu ya, informasi mengenai buku ini itu luar biasa, isinya itu akan bikin kita react kayak, loh, kok ternyata ada peran-peran perempuan perempuan ini gitu ya Bu ya, di tokoh-tokoh perempuan ini di Nusantara yang tadi ikut menggugat dan memiliki peran gitu. Nah, dan sebelum kita mulai, kita mungkin akan intermezzo sedikit gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan mungkin ada beberapa teman-teman yang baru hadir, eh, bahwa kita ini atau event kita ini diadakan oleh Temu Sejarah, yang mana Temu Sejarah ini kurang lebih menjadi komunitas yang mewadahi teman-teman yang suka untuk mencari ilmu dengan spesifikasi sejarah gitu ya. Kita banyak kegiatan untuk mencari ilmu mengenai sejarah bareng-bareng, dan kali ini juga sebelum kita nyemplung untuk membedah buku Wanita-Wanita Menggugat, mungkin kita akan ada sedikit prakata dari founder Temu Sejarah kita, dari Kak Tiwi. Persilakan Kak Tiwi untuk memberikan sedikit prakatanya. Silakan Kak. Oke, siap. Makasih Kak Dira. Sebenarnya tadi sudah di awal juga ya perkataannya sebelum dimulai. Mungkin udah perkenalan sama teman-teman. Mungkin nanti saja nih buat teman-teman yang nanti mau join di komunitas Temu Sejarah bisa link isi aja. Nanti kalau setelah isi bisa konfirmasi supaya bisa masuk ke grup dan ikut rutin kegiatan Temu Sejarah. Selain diskusi, kita juga ada explore jalan-jalan. Jadi, ayo kita sama-sama melestarikan sejarah bareng-bareng. Makin banyak, makin seru. Makasih. Terima kasih juga Kak Tiwi untuk sambutannya atau sedikit prakata gitu ya dari founder Temu Sejarah kita. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak sabar buat dengar bedah buku yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yang mana beliau ini seorang aktivis, peneliti sejarah, penulis juga, yang kurang lebih saya juga ikut amazed gitu ya, karena beliau ini mendedikasikan hidupnya kurang lebih ya Bu ya untuk menyuarakan kurang kisah-kisah perempuan dari zaman ke zaman. Nah, langsung aja karena di sini sudah ada Bu Esti gitu ya. Halo Bu Esti. Halo. Gimana Ibu kabarnya malam ini? Tadi Ya, saya baik. dengar-dengar Agak panas ini di Surabaya. mana? Malang bukan lagi di Malang ya Bu ya? Di Surabaya. Saya Oh, tinggalnya lagi di di Surabaya. Surabaya. Oh iya, Iya. oke. Eh, iya, mungkin tadi juga saya sedikit dengar laptopnya lagi kurang Iya, bersahabat ya Bu ya. sakit. Iya, Mm-mm. apa angka tiganya nggak bisa muncul. Aduh, itu harus cepet-cepet dibawa servis kayak Bu ya. Iya. Biar langsung bisa nulis juga. Nah, saya sih udah banyak sebenarnya Bu yang saya pengen tahu gitu ya. Saya pengen tanya-tanya ke Bu Esti. Cuma mungkin teman-teman di sini juga pengen dengar dulu dari Bu Estinya, eh, bagaimana Ibu prosesnya ataupun apapun yang mau Ibu sharing mengenai buku wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang menggugat gitu ya, tentang buku ini. Mungkin saya langsung persilahkan saja kepada narasumber kita malam ini, Ibu Esti Susanti Hudiono. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Panggilannya apa? Aldira. Gira aja Eh, Bu. ya, eh, Iya. jadi buku ini terbit 2019 ya. Dalam bentuk posisi saya sebagai kurator konten untuk
lukisan tentang perempuan-perempuan perkasa dari zaman Borobudur sampai sekarang. Nah, eh, apa studi formal saya tentang perempuan ya, feminisme sudah dari dulu dan juga saya sebagai orang yang sebagai perempuan sehingga punya apa eh, bahan untuk refleksi. Nah, pandangan tentang manusia itu ada dua ya. Ide yang membentuk kenyataan itu banyak diambil dari agama-agama ya. Jadi yang paling penting idenya, kenyataannya seperti apa ya, tidak. Jadi ide itu memaksakan kenyataan. Kemudian di dalam perkembangan ilmu itu eh, apa model melihat manusia seperti ini nggak bisa dipertahankan karena kan banyak perempuan menderita, banyak orang manusia yang tidak bisa diwakili oleh ide itu kan menjadi korban korban kekerasan ya. Nah kemudian muncul yang namanya evidence base. Jadi kenyataan yang eh, menentukan ide. Nah, dalam kerangka untuk membaca kenyataan yang ada, untuk menguji ide dari eh, filsuf ya, dari filsuf pemikir yang lain tentang perempuan. Dulu perempuan itu eh, banyak cendekiawan itu melihat perempuan itu lemah, irasional. Nah, saya nguji apa betul perempuan itu eh, lemah irasional. Nah, kemudian di dalam pelacakan dari zaman Borobudur sampai sampai kini dengan berbagai variasi itu eh, kembali ditemukan bukti bahwa perempuan itu tidak lemah. Jadi ada banyak perempuan yang perkasa, rasional. Jadi ada 29 perempuan yang terpilih yang apa mempengaruhi pekerjaannya itu bertambah besar di dalam masyarakat. Nah, salah satunya itu yang menentukan itu adalah Gayatri. Gayatri itu adalah istri dari Raden Wijaya, anak dari Kertanegara, yang punya cita-cita menyatukan Nusantara, Kertanegara ya. Jadi Indonesia itu bukan bonekanya Soekarno atau Jepang, tapi sudah zaman Sriwijaya dan Majapahit itu sudah punya ide Nusantara itu. Nah, itu ide dari bapak dari Gayatri, yaitu Kertanegara, yang kemudian ada satu sejarawan dari Kanada mengatakan eh, manusia yang menentukan masa kini itu Gayatri, jadi bukan Gajah Mada yang menentukan imajinasi kebangsaan itu adalah Gayatri. Jadi Gayatri ini yang menentukan apa Gajah Mada itu dia yang pilih, terus dia yang mempersiapkan bagaimana supaya cita-cita bapaknya itu bisa direalisir. Nah, membaca membaca Jawa Timur itu menarik ya. Salah satu karya dari Majapahit Gayatri itu adalah melanggengkan cerita Panji dan Sekartaji. Eh, Pak Panji dan Sekartaji itu adalah cerita tentang Daha dan Jenggala yang dipisahkan jadi kerajaan kerajaan Kahuripan itu dibagi dua. Kemudian rakyatnya itu nggak terima kalau kerajaan terbagi dua sehingga muncul cerita-cerita yang diciptakan oleh rakyat tentang Panji dan Sekartaji. Nah ini menurut saya luar biasa ya karena kerakyatan itu juga muncul di jiwa kerakyatan ya. Ada pada Jawa Timur gitu ya. Ada pada cerita Panji dan Sekartaji. Eh, di mana rakyatnya itu yang aktif, rakyatnya yang ingin menyatukan dan dalam semangat egaliter gitu. Eh, jadi itu ya satu Gayatri. Nanti ini kalau ngomong panjang nggak
tanya jawab lebih banyak ya. Lalu berikutnya yang menentukan sekali itu juga antara lain Kartini ya. Kartini itu adalah orang pertama yang berbicara tentang nasionalisme, pluralisme agama, kebangsaan dan pemberdayaan perempuan. Jadi dia itu seorang pionir yang melalui tulisan-tulisannya yang sekarang sudah terkumpul. Jadi ada banyak sekali buku Kartini itu yang terakhir diterbitkan oleh Pak Wardiman yang mampu mengumpulkan hampir semua surat-surat menyuratnya Kartini. Uh, Kartini ini kemudian yang mempengaruhi pembentukan Budi Utomo, eh, organisasi kebangsaan, kemudian organisasi perempuan, Kongres Perempuan dan sebagainya. Nah, banyak apa salah kita perlu belajar sejarah itu karena bisa salah paham ya. Misalnya sejarawan Harsya Bhaktiar itu mempertentangkan Kartini dengan dengan Dewi Sartika. Katanya ya Dewi Sartika jauh lebih baik karena dia lebih konkret mendidik perempuan untuk berdaya dan sebagainya. Jadi kalau Kartini kan jasanya kan hanya pada surat menyurat. Terus kemudian juga yang dari Sulawesi Maramis itu juga. Padahal setelah saya pelajari sebetulnya tiga-tiga itu didukung oleh kolonial, didukung oleh kolonial di dalam kerangka politik etis. Jadi ada bantuan gedung Kartini dibesarkan oleh Abendanon ya. Nah Kartini itu karena pada waktu dia meninggal 1904 ya. Kemudian 1912 kan surat menyurat itu diterbitkan oleh Abendanon, tokoh politik etis yang ada di kolonial dulu, sehingga Kartini itu menjadi populer sekali. Nah, surat menyuratnya Kartini ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan sebetulnya melalui Kartini ini Indonesia sekarang masuk ke ranah global. Jadi ini juga narasi itu eh, penting ya. Kenapa Indonesia nggak bisa memenangkan Nobel? Karena kan narasi buku-bukunya itu kan belum diterjemahkan ke dalam bahasa asing sehingga uh, Pramudia Anantatur kan hampir dapat tapi nggak jadi. Jadi uh, penerjemahan ini penting dan R.A. Kartini ini akan terus dibahas ya karena pikirannya dia langsung. Kalau di dalam sejarah itu namanya data primer. Nah, kemudian banyak salah paham yang terjadi. Misalnya eh, tanggal 22 Desember itu 1928 itu kan terjadi Kongres Perempuan. Nah, itu kan kemudian ditetapkan oleh Soekarno sebagai Hari Ibu gitu ya. Nah, kita kalau nggak membaca sejarah, kita akan melihat sebagai eh, itu Hari Ibu, ibu kandung yang melahirkan gitu ya. Padahal sebetulnya eh, Kongres Perempuan dengan nama Hari Ibu itu yang dimaksud ibu itu ibu perempuan. Jadi ide perempuan masuk ke dunia ranah publik itu dimulai dengan Kongres Perempuan ini dan eh, apa eh, sebetulnya ini kan eh, menjadi satu dengan ide Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober, kalau ini 22 Desember. Nah, itu yang banyak hal yang apa yang salah kaprah gitu ya. Salah kaprahnya antara lain kenapa kok disebut Kongres Perempuan bukan Kongres Wanita gitu. Kita pikir kan itu ide feminis ya. Karena kan perempuan kita pakai perempuan itu kan dari kata empunya.
yang punya punya power gitu ya. Eh, Kata perempuan dipakai itu sebetulnya karena eh, orang-orang yang terlibat pada Kongres Wanita ini nggak mau menggunakan kata wanita karena kaitannya dengan Jepang yang dulu kalau butuh perempuan ya, aku mau perempuan, aku mau wanita gitu. Jadi kata wanita itu menjijikan ya bagi orang-orang yang terlibat pada Kongres Perempuan karena itu disebut Kongres Perempuan bukan Kongres Wanita. Misalnya seperti itu pemilihan katanya. Nah, kemudian di dalam kontemporer ini muncul tokoh seperti Tuti Herarti, kemudian Saparlina Sadli, kemudian beberapa nama besar ya. Nah, satu tokoh penting misalnya Tuti Herarti itu eh, tokoh perempuan yang luar biasa ya. Capaiannya itu melampaui juga kebanyakan laki-laki gitu ya. Jadi dia mendirikan Fakultas Filsafat, kemudian menjadi apa menjadi Fakultas Filsafat, pernah menjadi rektor IKJ, kemudian ketua Dewan Kesenian Jakarta, mendirikan Lingkar Budaya Jakarta. Jadi Jakarta itu dibangun oleh Tuti Herarti itu terlibat di dalamnya. Dia apa uh, jadi profesor gitu ya. Kalau Kartini itu hanya lulusan SD. Jadi capaiannya kalau dibandingkan dengan capaian secara formal, Tuti Herarti ini capaiannya luar biasa ya. Dia di mana-mana punya peranan gitu. Menjadi dosen filsafat, studi S1-nya kedokteran, S2-nya psikologi, S3-nya filsafat. Kemudian dia membantu banyak orang terlibat pada masalah reformasi politik dan sebagainya. Jadi karena itu kan saya pertanyakan, kalau selama ini kita selalu mengatakan bapak bangsa gitu ya, kenapa kok nggak ada ibu bangsa gitu? Tuti Herarti, Ibu Saparlina Sadri ini kan layak juga disebut eh, ibu bangsa karena kemampuannya itu setara gitu ya, setelah proses 1 abad lebih setelah Kartini gitu. Jadi eh, perempuan-perempuan. Nah, pertanyaan kemudian saya, memang eh, apa? Sepertinya perempuan ini sekarang maju ya. Sekolah perempuan dapat kesempatan pendidikan yang besar. Kemudian juga banyak yang jadi apa? Pemimpin wali kota, gubernur gitu kan pernah jadi presiden. Tapi pertanyaan saya, apakah kualitas mental dan spiritualnya sama gitu? Nah, pertanyaan saya ini saya jawab, ternyata isu pemberdayaan perempuan itu ada satu hal yang luput dari perhatian kita selamanya terkait dengan otonomi kemandirian perempuan di dalam menentukan dirinya gitu ya. Nah, ini ada teorinya yang diikuti oleh Bu Tuti Herarti, yaitu Simon dari Prancis ya mengatakan kalau kita mau dewasa lepas dari ketergantungan orang tua itu dibutuhkan satu transendensi gitu. Nah, Simon mengatakan transendensi pada perempuan itu banyak yang gagal karena ada sistem patriarki ya, subordinasi, sehingga perempuan tidak bisa otonomi penuh gitu ya. Dan itu memang jadi persoalan kita gitu. Meskipun kita sekolahnya sekarang sudah eh, tinggi, pekerjaan sudah sama, gajinya sama dan sebagainya, tapi apakah betul-betul perempuan sudah bisa bertransendensi penuh menjadi seorang yang otonom dan dia bisa eh, menentukan dirinya dan kalau dia pemimpin bisa mengambil keputusan merdeka dari pertimbangannya. Itu yang eh, renungan dari buku ini. Nah, sebetulnya setelah buku ini
saya sudah melangkah lebih jauh yang butuh satu buku lagi yang kaitannya dengan perlunya perempuan melakukan transendensi yang kedua kali ya. Karena seperti kalau kita ngomong spiritual, kalau Islam itu eh, menyatakan bahwa perempuan tuh punya apa ya bakat atau kesempatan untuk masuk ke dalam spiritual karena apa sifatnya atau karakternya yang eh, dibentuk atau eh, terbawa untuk melakukan caring ya perawatan. Tapi pertanyaan saya kan meskipun perempuan punya kesempatan emas masuk ke dalam dunia spiritual, dunia sufi, tapi kan kenapa kok sufi-sufi itu banyak laki-laki yang terkenal? Mana sufi perempuan yang jadi rujukan? Nggak ada. Nah, itu segaris dengan temuan saya terkait dengan tadi transendensi di bidang psikologis ya. Perempuan tidak bisa lebih tinggi lagi mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi karena perempuan tuh tidak terdorong untuk melepaskan diri dari keterikatannya. Jadi kalau dia udah terikat membela suami, membela anak, membela kelompoknya, kemudian itu bisa apa bias ya. Salah satu kita mau mencapai spiritual yang tinggi itu kalau kita mampu membebaskan diri dari keterikatan. Nah, buku yang berikutnya itu sekarang sedang saya tulis. Judulnya itu adalah Androgini, Sumber Inner Power. Jadi kalau menurut saya manusia itu perlu eh, apa lahir dua kali ya. Pertama lahir secara fisik. eh, Pada era pertama ini manusia banyak dibentuk oleh sosialnya, oleh tradisi dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka eh, harus ada apa arus balik ya, di mana eh, kita bisa menentukan berdasarkan sumber dari inner power, suara hati dan sebagainya. Karena kita sudah cukup punya bekal untuk membaca dunia makro kita. Jadi saya kira itu kita buat aja tanya jawab. Eh, saya kira gitu ya Mbak Aldira supaya banyak Oke, siap Bu. diskusinya. Kita lebih fokus ke diskusi tanya jawabnya ya Bu ya, kalau misalnya Iya, ada iya, pertanyaan iya, dari teman-teman. Oke, ini belum ada instruksi alasannya yang angkat tangan ya. Boleh Kak, iya. langsung ditanyakan aja Kak. Kak Jasmine, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Aman Ya, terdengar ya Kak. terdengar, Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya menurut saya ini diskusi kali ini cukup penting ya terutama bagi perempuan ya. Dan juga bagi laki-laki juga kalau misalkan ya perempuan itu sangat berharga ya seperti laki-laki. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada tokoh dari Indonesia yang bisa berdiri sendiri tanpa ada bayang-bayang suaminya gitu loh. Atau misalkan tokoh perempuan ini tidak pernah menikah atau apa gitu. Seperti halnya kalau di Inggris ada Ratu Elizabeth pertama ya. Ada Ratu Elizabeth pertama yang tidak menikah dan menjadi Virgin Queen. Ataupun seperti kalau misalkan kan kata Bu Esti kan nggak ada itu ya, dibilang nggak ada Sufi ya kalau itu. Mungkin saya bisa menambahkan kalau misalkan ada Sufi perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah gitu. Ya, seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya sudah baca Rabiah ya, yang mengatakan apa sebaiknya apa eh, apa kita eh, ke Tuhan itu digerakkan oleh cinta, bukan oleh takut gitu ya. Tapi Rabiah itu yang sering dikutip itu kan Ibnu Sina, kemudian Arabi, kemudian Rumi gitu ya. Ya itu juga sampai pada tingkat itu gitu. Cuma
pertanyaan saya kan kalau sudah berbakat kan harusnya tingkatnya tinggi. Eh, jadi semua 29 perempuan ini orang yang otonom, yang tidak dibawa bayang-bayang orang lain. Ini yang bukti yang bisa saya sebut. Nah, salah satu kenapa saya mendalami ini, adik Yasmin, perempuan dan laki-laki itu perbedaannya kecil sekali. Hanya berapa, sangat kecil. Bahkan laki-laki itu pernah menjadi perempuan. Berapa minggu kemudian muncul penisnya. Uh, yang membedakan, kita berpikir membedakan laki dan perempuan itu kan hasil dari kultur gitu ya. Karena itu kan kenapa kemudian saya mengeluarkan statement tentang androgini. Karena pada dasarnya itu setiap manusia itu punya elemen feminim dan maskulin. Uh, Kalau kamu mau berhasil sebagai manusia, mau menjadi pemimpin, maka harus punya dua elemen ini. Kalau hanya maskulin, kamu akan gagal menjadi seorang pemimpin. Dua gitu. Jadi ini 29 ini sebetulnya seperti Kartini saya temukan dia berjiwa androgini. Berjiwa punya feminitas dan maskulinitas. Jadi karena itu dengan adanya revolusi sekarang ini, kalau kita masih mempertentangkan perempuan dan laki-laki, itu bisa misleading, misleading. Jadi seperti Elizabeth itu memang dia disebut perawan ya, padahal dia pacarnya banyak itu. Jadi ada pencitraan gitu. Jadi justru yang paling penting itu adalah bagaimana laki dan perempuan itu bisa berkolaborasi dengan saling menghormati kemerdekaan diri masing-masing gitu. Seperti contohnya sudah ada, misalnya Inggit ya. Tadi saya nggak sebutkan Inggit karena ini temu sejarah di Bandung nggak menyebut Inggit, salah ini ya. Inggit itu sebetulnya dia itu adalah seorang pernah menjadi sinden. Karena itu disebut inggit itu dari kata ringgit. Sinden itu kan waktu dia nyanyi atau apa kan dilempari duit inggit. Nah dari suaminya yang ketiga ya kalau nggak salah, Sanusi itu yang mengangkat Inggit itu jadi perempuan yang ya dididik ya karena Sanusi ini aktivis Muhammadiyah. Kemudian Inggit dan Soekarno saling jatuh cinta. Nah, Sanusi suaminya itu luar biasa ya, tidak marah, meminta Soekarno menjaga Inggit, kalau tidak dia tidak akan terima. Nah, waktu Inggit kembali ke Bandung, waktu cerai dengan Soekarno, itu dia kembali ke suaminya sebagai sahabat. Suaminya sudah menikah kembali. Nah, hebatnya Inggit itu dia menikah dengan Soekarno, perbedaan usianya 10 tahun lebih. Dia bisa berperan sebagai ibunya Soekarno, bisa berperan sebagai kawan, dan berperan sebagai kekasih. Nah, ini sebetulnya ini yang membuat hubungan menjadi langgeng ya. Beda dengan misalnya Fatmawati. Fatmawati itu kan perannya kan ibu anak-anaknya Soekarno dan sebagai kekasih. Nah, pada waktu Soekarno menikah lagi dengan Hartini, kan kemudian Fatmawati kan pisah dan pada waktu Soekarno meninggal itu Fatmawati hanya kirim bunga, tidak mampu menghadiri kematiannya Soekarno. Tapi Inggit datang ke kematiannya Soekarno karena mereka mampu menjalin pertemanan gitu. Nah itu sebetulnya hubungan itu sebaiknya begitu ya. Kalau hanya hubungan erotis, maka hubungan itu akan tidak tahan lama. Perlu kemudian menjadi hubungan persahabatan, kemudian
menjadi hubungan yang saling mengembangkan spiritualnya masing-masing. Saya kira itu ya. Jadi nggak usah nyampe di Inggris. Ini semua perempuan perkasa ini. Seperti Gayatri itu jasanya nggak kalah dengan Elizabeth. Nah itu yang membuat imajinasi Nusantara itu kan bisa direalisir kan, eh, salah satu kuncinya kan peran dari Gayatri, eh, nenek dari Hayam Wuruk. Ini musuh ya kalau sama Sunda ya. Eh, apa peristiwa apa itu, perang Bubat atau apa. Tapi itu ya. Jadi saya kira itu, Mbak. Oke, gimana Kak Jasmine? Aman? Terima kasih. Jawabannya luar biasa banget dan kita juga berarti udah dikasih lihat gitu. Kalau perempuan perkasa itu bukan hanya our queen, virgin queen gitu ya, Ratu Elizabeth yang pertama, tapi juga seluruh tokoh yang diceritakan pada buku ini juga wanita-wanita perkasa gitu ya, perempuan-perempuan perkasa. Nah, ada selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, ada yang raise hand dari Kak Yeremia Satria. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Silakan. Kita open diskusi. Halo Kak, Cik, suara saya bisa kedengeran, Mbak? kedengaran Kak? Langsung aja ditanyain Kak. Ya, terima kasih Pertanyaannya. untuk waktu dan kesempatannya. Saya menyapa dulu. Selamat malam, Bu Esti. Gimana, Bu? Malas malu. Sudah pulang dari Lasem, Bu? Sudah Sudah, menikmati? sudah asik itu. Mau saya tulis itu. Sudah main ke makamnya Hans Yungkong, Bu? Sudah, sudah. Dan juga selamat malam untuk founder dari Temu Sejarah, Mbak Tiwi. Selamat malam juga untuk adik tingkat saya, Yasmin, dari Ilmu Sejarah Undip, Angkatan 2024. Ada juga di sini tante saya, Widiati Faraita, dan juga eh, ada Denis juga, yang saya anggap adik. Lalu kemudian juga ada Alda juga dari Palembang. Selamat malam rekan-rekan dan teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya sedikit terlambat dalam diskusi malam hari yang menarik ini. Kebetulan ketika waktu awal mula Juli 2024 saya sudah bertemu dengan Bu Esti dan sudah mendapat buku satu dari Bu Esti. Makasih Bu untuk bukunya. Luar biasa sekali di mana buku ini sebenarnya bukan hanya mengatakan mengenai tentang peranan para perempuan semata, tapi juga bagaimana ketika ibu, saya jujur memang belum banyak belajar tentang menulis sastra Bu ya, tapi melihat dari segi Bu Esti menuliskan ini bersama juga dengan adanya gambar atau lukisan-lukisan yang ditulis, yang dibuat di buku ini, ditambahkan itu sehingga membuat estetika penulisannya tuh cukup hidup. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, apa namanya, tentunya juga apa namanya, mungkin kita bisa banyak ngobrol lagi mungkin setelah sesi diskusi yang menarik pada malam hari ini. Namun tadi saya ingin sedikit menambahkan saja atau mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bu Esti. Jadi begini Bu, kalau tadi Bu Esti sempat menyinggung mengenai tentang peranan Sri Arda Raja Iswari Dia Dewi Gayatri Sri Raja Patni atau Dewi Gayatri yang merupakan istri dari Nararya Sanggrama Wijaya, di mana kelima prasasti Sanggrama Wijaya sempat menyebutkan nama lengkapnya atau gelarnya Sri Arda Raja Iswari Dia Dewi Gayatri Sri Raja Patni atau Dewi Gayatri. Lalu kemudian juga dengan ketiga istri Sanggrama Wijaya lainnya. Nah, Bu Esti, kalau tadi kan sempat juga Bu Esti menyinggung mengenai tentang Panji nih, ya kan? Tentang Panji. Naskah kisah Panji dan kemarin sempat ketika pada waktu ada diskusi di Sidoarjo, mohon maaf saya belum bisa hadir karena posisi di Surabaya ada hajatannya keponakan saya, jadi belum bisa sempat hadir kemarin. Jadi ketika pada waktu Ibu menanyakan mengenai tentang Panji, lalu kemudian kisah narasi Panji itu tadi, sebenarnya dalam hal ini itu ada satu hal menarik. Kalau Ibu sempat membaca dalam naskah atau bahkan terjemahan ya buku naskah Panji Anggraini. Panji Anggraini merupakan salah satu naskah turunan atau tedak yang dimana merupakan naskah yang mengisahkan kisah pernikahan antara Raden Panji atau Inu Kertopati atau Panji Kudarawi Srengga dengan Dewi Anggraini. Dewi Anggraini itu berasal dari Jenggala, dikatakan demikian. Meskipun kedua tokoh ini dalam kisah itu, kisah Panji Anggraini itu sama-sama sebenarnya berasal dari Jenggala. Hanya saja Anggraini merupakan putri dari
Pati, Kudanawarsa. Nah, dalam hal ini itu sebenarnya kalau menyinggung mengenai kisah ini juga sebenarnya tentunya dalam tradisi Nusantara sendiri atau Jawa ketika pada saat masa kuna. Tadi sempat saya sependapat juga apa yang disinggung oleh Bu Esti bahwa ketika pada saat masa-masa kuna itu memang perempuan itu memiliki kedudukan atau derajat yang setingkat dengan laki-laki. Dan bahkan pun sempat menyinggung juga mengenai androgini. Saya justru malah teringat dengan apa yang dalam tradisi Siwa, kalau tidak salah, Siwa di India. Siwa itu kan melebur ya dengan istrinya, yaitu Uma atau Parwati. Sehingga di dalam perwujudan arca itu disebutkan dengan perwujudan arca Ardhanara Iswari atau Ardhanareswari. Jadi eh, per penggabungan antara unsur feminin dengan unsur maskulinitas tadi itu, yang melampaui kedua-duanya. Nah, dalam hal ini itu saya juga memahami bahwa ketika pada saat naskah Panji Anggraini ini eh, saya membaca ya, tapi dari hasil terjemahan sih. Nah, itu justru dikatakan bahwasanya perempuan dalam hal ini, mohon maaf, selir ya, karena posisinya Anggraini sebagai selir yang diambil oleh Raden Panji itu kerap kali dipandang, mohon maaf, sebelah mata. Karena dalam tradisi pada saat itu kan lebih mengarahkan kepada permaisuri, ya kan, parameswari sebagai perempuan utama. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada sih beberapa contoh-contoh lain sih Ibu tentang perempuan-perempuan selir. Bahkan Ayam Buruk sendiri pun juga punya perempuan selir kan yang akhirnya melahirkan Paduka Batara Ring Wirabumi atau Bri Wirabumi kedua. Dalam hal ini kalau menurut Bu Esti sendiri, sebenarnya perempuan selir atau Rabi Haji atau Wadu Haji di dalam prasasti itu sebenarnya apakah hal ini juga bisa dikaitkan juga bahwasanya mereka tuh juga punya kedudukan yang seimbang sama seperti permaisuri meskipun agak rendah dikit begitu loh. Dan apakah justru anak-anak mereka tidak dapat menguasai atau bahkan berkuasa sebagai penguasa mengingat bahwasanya sudah ada beberapa contoh bahwasanya putra-putra selir dalam sejarah Jawa itu sudah pernah mendapatkan posisi entah sebagai putra mahkota atau bahkan sebagai raja sendiri. Contohnya kalau dalam hal ini adalah Kenangro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam tanggapan saya. Terima kasih, Bu. Iya, langsung ya, moderator. Boleh, langsung aja Ibu ditanggapi. Ya, Karena tadi ada beberapa. jadi sebetulnya setelah menulis buku ini, yang tadi saya nyatakan bahwa kelanjutannya yang Peter Carey mengatakan bahwa Indonesia itu mengadopsi patriarki Timur Tengah dan Timur Tengah dan Eropa gitu. Lalu sistemnya seperti apa? Sistem sosialnya seperti apa? Nah, sebetulnya sistem sosialnya itu terbaca itu dari kisah Panji dan Sekartaji. Logikanya itu bukan logika publik dan domestik, karena hukum Romawi yang bersumber dari Yunani itu kan membagi pembagian kerja itu kan ada dunia domestik, dunia publik. Kemudian kalau domestik itu ranahnya perempuan untuk keperawatan, laki-laki di dunia publik. Itu yang menentukan hukum yang ada dan sampai sekarang kita pakai. Nah, sistemnya itu pada cerita Panji Skartaji itu bukan seperti itu. Logikanya bukan domestik dan publik, tapi domestik dan publik itu bisa dipertukarkan. Dan cerita Sekartaji itu kan perempuan ya. Ceritanya itu berlangsung di ruang publik pada waktu pencarian mencari Panji dan Sekartaji saling mencari. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Yeremia itu, kalau kita merujuk pada cerita fiksi Panji dan Sekartaji yang dibuat oleh rakyat ya, jadi itu bukan sastra keraton, sulit pegangannya. Ceritanya banyak sekali dan itu nggak bisa dipegang. Kalau kita mau merujuk untuk masuk sebagai kajian ilmiah, maka yang bisa dirujuk itu gambar relief candi ya. Itu juga ada cerita Panji dan Sekartaji yang ditulis oleh siapa dari Jerman itu. Nah, saya kira itu ya. Jadi
ceritanya itu intinya itu sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya dari cerita Panji Skartaji itu kita bisa membuat arus balik di mana dunia publik dan domestik itu tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Mudah dipertukarkan dan peran laki dan perempuan itu bisa saling mengisi. Dan itu sebetulnya bisa diaktualkan lagi gitu. Nah, sebetulnya yang mau saya sampaikan itu ya. Bukunya Anggraini apa itu sudah saya baca ya. Itu tergantung pada penulis ya, penulis dari apa dari masa ke masa masyarakat ya. Jadi itu nggak bisa kita pakai untuk membaca apa untuk jadi diambil sebagai sebuah kesimpulan. Eh, tapi dari cerita Panji Skartaji itu logikanya bukan logika eh, domestik dan publik. Nah, itu yang sebetulnya bisa dihidupkan kembali untuk masa sekarang supaya tenaga kita itu tidak dihabiskan untuk apa perang ya antara laki dan perempuan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun memperjuangkan kemanusiaan kita yang katanya terancam ya oleh artificial intelligence ini. Saya kira itu ya penting sekali. Saya kira itu ya. Nanti kita diskusi aja di luar sini karena tadi itu suaranya terputus-putus, nggak semuanya bisa saya tangkap, Yeremia. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Esti dan juga Kak Yeremia yang sudah bertanya dan juga tadi menanggapi. Dan ternyata di sini juga banyak ya peserta yang bawaan Kak Yeremi. Oke. Selanjutnya kita juga ada beberapa nih yang udah raise hand. Ada Kak Alda, mungkin Kak Alda terlebih dahulu ya. Silakan Kak Alda kalau ada pertanyaan boleh on mic. Silakan Kak. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alda Tias Lestari, mahasiswa PGRI di Palembang, fakultasnya ada di Palembang. Pertanyaannya, ini kan di judulnya ini kan perempuan-perempuan menggugat. Nah, yang jadi masalahnya itu kan Kartini, itu kan pahlawan yang dijadikan bentuk motivasi. Nah, sedangkan ada yang kemarin kami ngungkit masalah Marsina menggugat itu. Gimana itu, moderator? Ya, ini Marsina juga masuk ya. Kita juga angkat ya. Jadi ini tidak hanya perempuan bangsawan apa-apa juga tokoh gerwani apa-apa kita masukkan. Jadi itu kan Marsina itu kan juga perkasa banget. Begitu berani melawan sampai akhirnya dia dibunuh ya dengan alat kelaminnya dirusak gitu ya. Jadi itu satu cara tentara melakukan kekerasan gitu ya. Jadi Marsina masuk, tokoh Gerwani juga masuk gitu. Jadi eh, supaya kita nah itu kan keberaniannya Marsina itu kan energi maskulin, bukan feminin. Jadi kalau kita mau berhasil gitu ya, sebaiknya punya dua energi itu yang namanya androgen, yang akan membangkitkan inner power ya. Inner power itu satu keberanian yang tidak tergantung pada lingkungan dan dia bertindak berdasarkan nuraninya. Jadi itu ada di sini apa siapa nah ini Marsina ini gambar ini ada ditulis salah satunya. Itu memang tokoh penting yang harus ditulis. Kalau dari Sumatera itu yang saya tulis eh, Malah Hayati ya dari Aceh. Eh, jadi dan sebetulnya masih banyak perempuan-perempuan perkasa. Tapi kan kalau pameran lukisan itu kan 30-an ya sudah banyak ya. Seperti eh, siapa itu Ibu Musda Mulia itu sebetulnya saya suka sekali ya.
karena dia juga perempuan perkasa. Cuma pelukisnya itu takut kok membaca ceritanya Musda Mulia kok kontroversinya begitu besar. Jadi dia menolak untuk melukiskannya. Tapi kalau menurut saya dia juga salah satu perempuan perkasa yang masuk dari kriteria yang saya tulis. Saya kira gitu ya. Palembang juga ini menjadi dasar pembentukan Indonesia, yaitu juga cerita dahsyat itu, kisah Jambi dan Palembang. Cuma yang perempuannya belum saya dalami. Ada juga di Palembang itu ada kuburan Fatima kuburan siapa ya? Putri Kembang Dadar. Di mana itu? Di Bukit Seguntang. Ya, ya, nanti saya cari ya. Pasti Ya, ada. Tiap sebetulnya salah satu rekomendasi dari penulisan buku saya itu kan Kartini kan yang memulai ya, karena dia dibuat terkenal lewat bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang dalam bahasa Belanda itu. Saya mengusulkan tiap daerah itu menetapkan tokoh perempuannya siapa. Kemudian pas Hari Kartini itu yang diperingati tokoh daerahnya sendiri, bukan Kartini gitu. Memang Hari Kartini gitu, tapi pada waktu perayaannya itu tidak harus pakai kebaya dan sebagainya. Tiap daerah itu bisa pakai pakaian daerahnya sendiri dan tokoh perempuannya yang diangkat. Jadi ini sebetulnya dulu saya usulkan, saya kan pernah menjadi ketua masuk Nasdem dan menjadi ketua untuk bidang perempuan, anak dan narkoba, dan saya mengusulkan ini. Jadi bagaimana supaya tidak orientasi, karena kan pahlawannya kan banyak dari masa ke masa. Tiap daerah itu memilih tokohnya sendiri-sendiri, tapi pas jatuhnya pas Hari Kartini gitu. Dengan begitu kan idenya menjadi lebih adil gitu ya. Begitu Mbak Alda. iya Nanti Ibu. kapan-kapan saya pelajari tokoh dari Palembang. Iya Ibu. Ya. Oke, baik. Tadi juga kita sempat bahas tokoh wanita yang hebat itu ada kurang lebih 29 tokoh ya Bu ya yang ada di buku. Yang saya tulis ya. Iya, betul. Nah, mungkin Sun akan dipelajari lebih lagi di setiap daerahnya ya Bu ya, biar setiap daerah itu Iya. memiliki tokoh wanita hebatnya masing-masing. Seperti itu. Tapi di sini masih ada pertanyaan juga karena waktu kita masih banyak juga. Ada Bu Lilis. Kak Lilis, silakan jika ada pertanyaan bisa on mic ataupun dari komentar chat dipersilakan Kak. Halo Kak Lilis. Itu sepertinya belum di unmute ya Kak? Oke, mungkin kita tunggu dulu ya Bu. Iya. Antrian pertanyaannya masih banyak. Ini ada yang masih. Ya. Halo, Nah, suaranya udah Assalamualaikum masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar, Ya. terdengar jelas. Selamat malam, Ibu Esti. Selamat malam. Ya, saya tertarik dengan pembahasan tentang perempuan. Walaupun bukunya saya belum pernah baca, tetapi ada kemudian yang disampaikan oleh Ibu Esti tentang betapa perempuan bicara tentang Kartini, kemudian tentang nah, kemudian ada yang menarik buat saya adalah bagaimana bukan membandingkan antara peran perempuan dalam era penjajahan dan tokoh perempuan, tetapi ketika bicara tentang bagaimana peran Cut Nyadin, peran Kartini, memang dalam konteks sejarah itu Kartini ini kuat dalam sisi literasi, itu katanya. Makanya Hari Perempuan itu selalu dirayakan seperti Hari Kartini.
tetapi tidak menafikan dari tokoh-tokoh perempuan lainnya. Itu yang pertama, Bu Esti. Berikut yang kedua adalah yang kemudian saya sedikit pelajari. Kemudian yang sedikit yang saya pelajari adalah ketika bicara tentang istri dari seorang Soekarno begitu, dari Inggit, kemudian dari Fatmawati, entah dari Dewi Soekarno dan sebagainya. Ini saya mengambil kesimpulan, ternyata perempuan itu ada dendam dan luka. Ketika Inggit memaafkan seorang Soekarno, kemudian Fatmawati, Hartini, kemudian Kartika Manopo dan sebagainya itu adalah cerita tentang seorang perempuan. Ternyata perempuan itu kalau saya berpikir adalah bukan secara irasional, tetapi logikanya itu lebih kepada logika rasa seperti itu. Jadi ada kemudian rasa yang diagungkan oleh perempuan sehingga tidak mampu menerima sebuah kenyataan. Ini saya kolaborasi antara perempuan, dimensi perempuan hari ini, kelampauan dan kekinian, Bu Esti. Mungkin itu pendapat saya. Ya, terima Iya, kasih. Saya kembalikan. Terima kasih moderator. Saya dari Gorontalo, guru sejarah dari Gorontalo. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih banyak Kak Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita juga kedatangan guru sejarah ya Bu. Dan tadi mungkin ada sedikit pertanyaan dan juga komentar gitu. Silakan Ibu untuk ditanggapi Bu Esti. iya. Jadi betul ya. Kamar dulu, Pak. Kartini ini saya dulu tidak suka Kartini ya. Karena dia mengkhianati pikirannya ya, menentang poligami, tapi kemudian dia mau gitu. Kemudian yang membuat saya berubah itu adalah bukunya Sumartana ya, masuk di dalam disertasinya di mana di Belanda, yang dimana Mas Tono ini menyebutkan bahwa Kartini ini yang membuka dialog antar agama pertama gitu. Jadi ini tokoh pertama dan betul ya. Pada saat itu Kartini itu sudah membahas tentang hubungan dengan Buddha, dengan Konghucu, kemudian perjumpaannya dengan kawan-kawan Kristennya, kita nggak bisa meremehkan kekuatannya narasinya Kartini. Kartini itu kuat, akan menyaingi tokoh-tokoh lain yang juga usahanya tidak kalah hebatnya. Itu karena Kartini itu memberikan data primer, tulisannya dia sendiri. Jadi bukan dituliskan. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya Dewi Sartika itu tidak meninggalkan tulisan. Hanya ada satu tulisan tapi bukan buah pikirannya. Nah itu akan sulit dia masuk ke dalam kajian-kajian sosial gitu ya. Kartini ini terus dan memang dia ini adalah proyeknya Belanda, tapi Kartininya sendiri itu unik gitu ya. Jadi ya begitulah dunia dibentuk ya. Jadi dia pada tahun meninggal 1904, kemudian Abed Danun menerbitkan Habis Gelap lah, terbitlah Terang 1912. Nah, pada saat itu kan nggak ada bacaan hubungan antar etnis atau yang dari pribumi. Itu tulisan tentang Kartini itu dibaca banyak orang. Mempengaruhi pandangan orang Belanda maupun aktivis Indonesia, tulisannya Kartini dibaca. Nah, kemudian terus diskusi tentang Kartini terjadi di Belanda dan Indonesia, terus dia dibahas. Karena itu kritik pun begitu banyak untuk dia. Nah, kemudian dia menulis surat itu ada sekitar 400-an surat. Abed Danun itu mengungkapkan tulisannya itu 100 lebih ya.
Dan kemudian ditambah dan itu terjadi kritik. Jadi itu sudah terjadi kritik terhadap rekonstruksi tulisannya Kartini, dan yang terakhir oleh Profesor Wardiman, dan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Maka kita nggak bisa lagi ya dia memang leading gitu ya, karena dia dikenal oleh dunia. Meskipun kalau diperbandingkan ya tergantung perspektif kita gitu. Jadi Indonesia itu diprediksi atau sudah menjadi pusat pemikiran Islam. Salah satu pusat pemikiran Islam karena Indonesia menjadi pusat pemikiran Islam dunia. Salah satu kontribusinya karena pandangannya terhadap perempuan tuh terbuka, inklusif, rileks, dan itu jasanya, saya kira itu jasanya Kartini ya, cukup besar di dalam di situ. Karena itu saya kira ya begitulah begitulah yang namanya hidup gitu ya. Karena itu memang apa yang dilakukan Kartini kan dia juga matinya muda ya, hanya sampai umur 25 tahun, dan dia belum menguji pikiran-pikirannya dan sebagainya. Jadi kelemahannya banyak dan itu sudah dikritik banyak, tapi karena dia menulis, karena itu adik-adik sekalian perlu menulis, karena di situ itu menjadi data primer. Nah, kemudian karena itu kan saya usulkan pas Hari Kartini itu ya tampilkan aja berbagai profil perempuan yang berjasa di lokalitasnya gitu. Juga di dalam menampilkan pakaiannya. Karena kalau berpusat hanya pada Kartini kan tidak adil. Nah, tadi memang betul kekuatan perempuan itu, karena itu kan kenapa perempuan bisa punya bakat untuk masuk ke dunia spiritual, juga masuk ke dunia sufi, karena mengembangkan rosonya gitu ya, mengembangkan empati, simpatiknya gitu. Jadi itu kekuatan kemanusiaan itu di situ gitu ya. Itu kekuatannya gitu. Jadi karena itu saya baru kembali membaca lagi Kartini, bukunya Pak Wardiman, 3 buku yang mungkin jadi 1000 lebih halaman ya. Itu saya melihat ternyata Kartini itu Kartini kan dianggap kan dia kan memang kritis ya terhadap agama gitu ya. Tapi kemudian dia menuruti ibunya kan dari anak santri gitu ya. Dari keluar ibunya dari keluarga pesantren di Madura. Terus kemudian dia bisa sampai pada tingkat itu, punya kemandirian, punya begitu keberanian, karena ternyata saya melihat Kartini itu adalah seorang yang intuitif. Perempuan itu juga intuitif, gitu. Itu kekuatannya perempuan yang jangan disangkal. Karena kalau dunianya dikendali, sesungguhnya kehidupan kita itu dikendalikan oleh perasaan. Rasio itu bukan satu-satunya pengendalian hidup kita gitu ya. Jadi justru itu kekuatan itu, karena itu mengembangkan intuisi itu menjadi satu yang penting untuk bekal hidup masa kini gitu ya. Tadi terkait dengan Inggit gitu ya. Kan misalnya ketidakadilan, kenapa ini dikatakan menggugat gitu ya. Yang dipahlawankan tuh Fatmawati, karena jasanya Fatmawati itu membuat yang menjahit bendera pada waktu untuk proklamasi. Inggit itu diperjuangkan sudah sampai berapa kali sebagai pahlawan gagal. Argumentasinya itu kalau istri itu hanya satu yang diambil, nggak boleh yang lain. Padahal kan Inggit ini kan berdarah-darah melahirkan yang membuat Soekarno bisa seperti itu jasanya Inggit kan tidak bisa dilupakan gitu. Dan Inggit bisa berbuat
mendukung perjuangannya Soekarno itu karena diminta oleh suaminya yang lalu Pak Sanusi itu untuk supaya mendukung perjuangannya Soekarno gitu ya. Jadi itu juga laki-laki luar biasa. Jadi eh, kalau kalau Inggit itu nggak terlihat pahit ya. Jadi dendam dan luka ini tergantung juga pada pilihan kita gitu ya. Kartini itu juga sebetulnya kan dia nggak tahan ya melihat ibunya adalah selir yang apa terhadap Kartini pun dia harus berjongkok. Itu yang membangun daya kritisnya. Terus Dewi Sartika itu kan juga dia kan sebetulnya kan tinggal di halaman belakang ya bersama dengan pembantu. Terus dia menyaksikan betapa tidak berdayanya perempuan bisa begitu saja ditinggal dan kalau mau diambil begitu saja oleh bangsawan. Jadi eh, luka 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 itu memang yang membuat keberanian orang muncul untuk melawan gitu ya. Jadi kematangan orang itu banyak muncul itu dari luka. Tapi apakah itu akan membuat kita cacat secara batinnya atau tidak, itu tergantung pada masing-masingnya. Dari semua ini saya lihat banyak yang mampu ya membebaskan diri dari semuanya dari luka ya. Mana yang tidak luka ya. Semuanya punya pengalaman diperlakukan tidak adil, semuanya ini. Tapi mereka tidak tinggal diam dengan ketidakadilan yang dialami. Mereka bertindak eh, membantu perempuan-perempuan yang lain untuk supaya tidak mengalami nasibnya sendiri. Saya kira itu kontribusinya. Jadi kalau secara spiritual itu kita bisa matang itu dari luka. Tapi luka itu belum tentu akan membuat kita cacat atau rusak. Itu tergantung pada pilihan kita. Saya kira itu ya apa Lilis ya. Jadi eh, tapi menjadi perempuan itu, nah eh, dari renungan saya panjang itu, kalau ada hal yang tidak sebanding ya. Kalau kita menjadi ibu itu sangat diagungkan. Jadi ada pengagungan menjadi ibu karena ibu itu berkorban dan betul-betul mendampingi anaknya. Tapi dalam kebudayaan kita itu belum menerima perempuan menjadi dirinya sendiri. Itu yang menjadi masalah ya. Jadi tubuh perempuan itu kan diperebutkan oleh banyak pihak. Eh, tapi perempuan itu sendiri sepertinya tidak boleh memiliki tubuhnya sendiri. Kaitannya dengan kehamilan, kehamilan ya, itu menjadi masalah. Nah, dari pengalaman ketidakadilan yang terjadi itu, pelajarannya apa? Saya melihat bahwa eh, menjadi ibu itu jangan dihilangkan karena menjadi ibu itu adalah kekuatan kekuatan kemanusiaan gitu ya. Jadi itu penting banget gitu. Nah, itu kalau itu di courting karena gerakan perempuan itu adalah kesalahan ya. Jadi menjadi ibu yang mengekspresikan cinta tanpa pamrih ini penting sekali untuk kemanusiaan. Nah, problemnya kan orang menjadi ibu sebelum dia menjadi dirinya sendiri. Nah, karena itu untuk misi perjuangan saya adalah bagaimana orang itu sadar dia bahwa dia menjadi ibu dan sadar menjadi seorang ayah. Nah, kalau dia sadar mau menjadi seorang ibu, maka dia harus menjadi dirinya sendiri. Dia punya otonomi terhadap dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Jangan identitasnya itu dilebur ke suaminya atau dilebur ke ayahnya. Nah, dengan begitu kan dia tidak punya pikiran merdeka untuk bagaimana bisa membawa anaknya menjadi calon pemimpin, menjadi manusia yang berguna untuk dirinya maupun sesamanya. Karena itu saya kira itu ya, karena kalau tidak, kalau
perempuan tidak menjadi dirinya sendiri pada waktu dia mau menjadi ibu, eh, ya mohon maaf ya, banyak kan justru ibu-ibu itu kan melahirkan manusia-manusia egois gitu. Bagaimana supaya dia dapat pekerjaan, bisa survive dan sebagainya. Tapi perspektif sosial kebangsaan, kepemimpinan itu kan tidak diutamakan. Padahal itu yang dipentingkan oleh peradaban kita ini. Jadi menurut saya kita perlu kembali merekonstruksi ulang apa pandangan tentang keibuan, kebapaan dan peran kedirian dari segi perspektif gender. Jadi itu yang penting gitu ya. Itu dari renungan saya panjang di dalam memikirkan soal isu gender ini. Saya kira itu ya. Kayaknya ada pertanyaan tadi saya kalau bisa dibantu dibacakan atau orangnya tanya sendiri. Silakan Gimana moderator. Kak Amri nih? Pertanyaannya Ya. cukup menarik. Mau disampaikan secara langsung? Boleh Mbak. Oke. Boleh. Sebenarnya Silakan Kak. mohon maaf Ibu, Iya, saya sedang berada di perjalanan balik ke rumah gitu kan. Jadi iya. perkenalkan nama saya Amri, mahasiswa Ilmu Sejarah UNSU, Bu. Jadi mengenai pembahasan Gerwani ini, Bu. Nah, Gerwani ini kan istilahnya di sejarah kita di negeri kita sendiri itu kan masih dipandang remeh gitu kan. Jadi saya ingin bertanya, Bu, bagaimana keberadaan tokoh Gerwani dalam buku ini membantu membuka ruang dialog tentang sejarah perempuan yang disembunyikan atau disalahartikan. Mungkin itu, Bu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Iya. banyak yang sedang ada di perjalanan. Eh, Silakan Bu Esti. saya membaca Gerwani itu pedih ya. Apa pada waktu 6 itu ya. Dia masih begitu jadi tokoh penting. Ini ketuanya ya yang saya tulis ya. Apa begitu penting bersama Soekarno dan PKI, terus tiba-tiba dia dikejar-kejar gitu ya. Eh, Kalau dari segi gerakan perempuan, ada pandangan bahwa sebetulnya Gerwani itu titik patah ya. Setelah itu kan waktu Orde Baru kan memang didesain perempuan itu dikandangkan ke domestik. Dan kemudian kan Gerwani eh, apa dituduh membunuh eh, tujuh jenderal ya dengan silet tarian genjer-genjer atau apa itu. Ternyata kan oleh siapa ya sejarah dari Cornell itu visumnya jenderal itu kan penisnya masih utuh kan tidak dipotong gitu. Jadi itu apa kebohongan Orde Baru itu nampak dari situ gitu. Yang membuka kan kemudian pertama itu yang mengungkapkan itu dari kalau dari penelitian itu siapa Ben Anderson ya kalau nggak salah. Kemudian kalau Gerwaninya ditandaskan oleh Saskia dari Belanda. Nah, eh, kalau pandangan Soekarno, Soekarno itu kan menulis Kartini dan sebagainya. Itu eh, yang mau dibentuk itu adalah ibu militan. Jadi perempuan itu menjadi ibu yang militan di ruang publik, tapi tidak berbicara tentang kediriannya perempuan. Nah, pada Gerwani ini yang saya tulis ini, itu ngeri banget ya. Dia merasa bersalah karena gara-gara dia sehingga membuat banyak perempuan ditangkap dan sebagainya. Dan kemudian dia tidak pernah setelah keluar dari penjara itu apa uh, militansinya hilang total gitu ya. Malah kemudian rasa bersalah dan kemudian dia minta maaf ke beberapa orang. Jadi uh, Gerwani ini apa ya uh, kisah kalau dari segi organisasi uh, keperkasaan secara organisasi keperkasaan perempuan itu berhenti pada Gerwani ini ya. Tapi untung kemudian tahun Orde Baru kan kemudian kan menciptakan PKK, menciptakan Dharma Wanita dan sebagainya. Tapi kemudian
tahun 70-an itu yang kemudian kenapa gerakan perempuan bangkit lagi di apa di Indonesia itu karena PBB kan eh, mulai memasukkan hak asasi perempuan. Eh, Kenapa hak asasi perempuan itu kaitannya dengan praktek KB. Jadi kan pengendalian kependudukan di dunia itu kan menggunakan tubuh perempuan untuk pengendalian kependudukan. Nah, KB itu kan banyak sekali side efeknya ya, bisa darah tinggi, bisa apa itu ditanggung oleh perempuan. Nah, itu perempuan kemudian bersatu untuk memperjuangkan hak asasinya. Dengan begitu kemudian eh, organisasi perempuan masuk lagi ke Indonesia tahun 70-an itu dimulai oleh ini kayak Yanti Mokhtar yang mendirikan kapal dan sebagainya. Nah, gerakan perempuan itu kemudian bangkit kembali karena didukung oleh PBB dengan mengangkat isu hak asasi manusia. Tapi kalau tokoh Gerwaninya dua ini eh, pada waktu dia masuk penjara mentalnya dihancurkan dan hancur. Jadi keperkasaannya hilang gitu ya. Kasihan, kasihan sekali. Saya kira itu ya. Kalau yang saya tulis itu dua ketuanya dan melihat ini dan kemudian Gerwani kan cuma kemudian kan kalau manusia itu kan tidak plural ya. Banyak sekali yang masuk Gerwani itu nggak terima, banyak sekali menuliskan memoarnya dan itu akan menjadi eh, dasar untuk memperjuangkan keadilan. Karena sampai hari ini kan pemerintah belum mengaku ya kalau Gerwani itu korban korban fitnah gitu ya. Apa perlu dipulihkan. Saya kira gitu ya. Oke, terima kasih Bu Esti. Iya. Nah, Kak Amri sudah cukup terjawab atau Kak Amri udah di jalan nih dilihat. Oke, siap. Terima kasih Ibu Love katanya. Terima kasih banyak Bu Esti atas jawaban dari pertanyaan Kak Amri. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jasmine. Gimana Kak Jasmine mau ditanyakan secara langsung atau saya bantu bacakan? Bantu bacakan aja. Oke, siap. Ini Bu Esti ada pertanyaan lagi dari Kak Jasmine mengenai pendapat Bu Esti tentang pemerkosaan etnis Tionghoa di tahun 98 ini saat reformasi ya. Dan mohon maaf kalau out of topic tapi terima kasih. Sama-sama. Bu Esti juga Ya, mungkin mau masuk. tokoh yang memperjuangkan saya tulis kok Saparlina Sadli ya. Dia yang memperjuangkan kemudian Komnas Perempuan. Eh, Kalau pemerkosaan terhadap Tionghoa itu eh, saya pernah terlibat ya. Jadi pada waktu itu saya dekat dengan pernah ketemu Romo Sandiawan. Dia yang dokumennya itu sampai segini nih saya punya ya. Eh, jadi kalau apakah itu apa pemerkosaan itu terjadi ya. Jadi seperti Nia Nia eh, yang dibunuh itu siapa saya lupa itu. Eh, yang dikatakan Romo Sandiawan itu ada laki-laki berbadan tegap, rambut cepak dan ciri-cirinya itu. Nah, kalau saya renungkan, jadi ini refleksi saya, yang menjarah dan melakukan kerusuhan itu memang dipicu oleh tentara, kemudian dengan melibatkan masyarakat sipil, eh, mungkin pendekar-pendekar gitu ya. Nah, yang memperkosa itu mungkin itu adalah preman-preman yang diberi obat itu ya, sehingga terjadi pemerkosaan itu. Nah, pemerkosaan itu terjadi. Memang sulitnya gini, eh, kalau masyarakat itu kan meminta pemerkosaan langsung bersaksi gitu ya. Itu sulit banget gitu ya.
sesuatu yang traumatis itu nggak mungkin, bahkan ngomong pun orang butuh waktu bisa bertahun-tahun untuk kemudian bisa berani ngomong. Jadi itu yang psikologi korban. Apalagi kalau pemerkosaannya itu dengan merusak alat kelamin dan sebagainya, itu lukanya terlalu dalam ya. Nah, untuk punya keberanian untuk bisa bicara itu butuh didampingi oleh psikolog, psikiater, dan itu waktunya lama baru bisa ngomong. Itu salah satu kendalanya. Nah, ya ini juga seperti Kartini ya. Sudah melahirkan berapa disertasi, tesis, skripsi, kemudian juga PBB sudah terlibat ya. Waktu itu kan Ibu Kofifa sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan diundang, kemudian dengan Polwan ya masuk, kemudian mempertanggungjawabkan terhadap isu pemerkosaan perempuan. Kemudian ada tim dari PBB untuk mendengarkan, datang ke Indonesia mendengarkan itu. Nah, narasi-narasi itu mau dihapus sudah nggak mungkin, kan sudah menjadi narasi publik gitu ya. Kalau menurut saya ya biarkan open ending ya, karena tergantung orang mau melihatnya apa. Kalau mau dibungkam nggak mungkin, wong itu sudah menjadi kesadaran kolektif. Mau dihapus juga sulit. Memang di situ diduga, karena sebetulnya kan kalau baik itu kan ada pengadilan HAM, sehingga kita jelas, oh ini tidak terjadi pemerkosaan massal, eh, beberapa orang yang disebut itu tidak terlibat. Tapi kan itu kan ditolak, ditolak. Barangkali ini nggak tahu apakah pengadilan HAM akan terjadi atau enggak. Untuk kasus-kasus kejahatan kemanusiaan itu ada prinsip impunitas. Impunitas itu adalah kejahatan kolektif yang tidak mengenal kedaluwarsa. Jadi itu penting ya. Seperti perang revolusi eh, revolusi eh, Indonesia 45 sampai 49 itu kan tahun lalu atau 2 tahun lalu kan, setelah Belanda melakukan riset, kemudian kan mereka meminta maaf ke Indonesia dan mengakui kalau itu kejahatan kemanusiaan. Jadi itu tidak kenal, bisa diungkap kapan saja gitu. Jadi sebetulnya kalau itu diungkit-ungkit, sebetulnya itu membangunkan macan tidur ya, karena yang terlibat begitu banyak. Jadi ya memang rumit, tapi dampak dari pemerkosaan Tionghoa itu kan akhirnya kan kekerasan domestik itu diakui. Sebelumnya itu kekerasan rumah tangga itu nggak diakui karena itu bagian dari, dianggap masalah private. Terus kemudian orang nggak berani untuk mengajukan diri sebagai korban kekerasan domestik. Tapi kemudian kan karena polisi Polwan terlibat di PBB dan sebagainya, karena kemudian kan kepolisian membentuk Des Perempuan dan Anak. Kemudian pemerkosaan domestik itu mendapatkan tempat. Kemudian ada undang-undangnya. Saya kira itu berjasa ya untuk mengakomodir isu kekerasan domestik diangkat ke dalam ranah hukum. Saya kira itu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Jadi memang kemudian, nah kalau itu tidak dilakukan, kenapa kok ada cerita ingin melunakkan cerita awalnya? Kayak Nia, Marta Dinata, siapa yang dibunuh itu? Pada waktu itu kan memang saya dengar dia dibunuh ya, setelah diperkosa dibunuh. Barusan saya menulis di buku saya terakhir ini yang terlibat pada masalah itu, beberapa orang yang terlibat pada kasus pemerkosaan perempuan tuh melihat pemerkosaan pada Nia ini berubah gitu. Saya kan jadi kaget loh, kok ceritanya kok jadi lebih lunak gitu. Untung saja ada kasus penulisan sejarah ini, sehingga Romo Sandiawan atau Pak Sandiawan ini kan muncul kembali dan dia ngomong, ternyata adiknya yang dibunuh ini
yang bersaksi bahwa dia itu tidak diperkosa, itu masalah pribadi. Nah, terjadi teror apa? Pertanyaannya kan jadi di situ gitu. Karena kalau dia hanya bukan bagian dari kisah pemerkosaan itu, kenapa kok dia dibunuh? Pertanyaannya kan itu. Jadi kan ada usaha untuk eh, apa memadamkan api yang hidup gitu ya. Tapi sepertinya api ini sulit dipadamkan karena sudah menjadi kesadaran, sudah menjadi teks dan kemudian ada kesadaran kolektif. Sebetulnya tidak diungkit-ungkit lebih baik ya, jadi tidak menimbulkan keributan. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas atas jawabannya dan saya itu ingin ingin menambahkan kalau misalkan Nia-Nia itu namanya Ita Mata Dinata Oh ya, seperti yang kita nggak tahu juga ya. nah, terima kasih. Ya, itu saya kaget. Beberapa orang itu ngomongnya jadi beda gitu loh, Yasmin. Lah itu untung Romo Sandiawan memberitahu, oh, lah kalau kemudian ada usaha untuk melunakkan atau menghapus cerita itu, berarti kan terjadi toh. Kan ada ketakutan. Pelakunya itu kebongkar. Itu kan kelihatan. Itu kalau menurut saya ya. Iya, ya begitu Yasmin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yasmin dan juga Bu Esti. Tadi juga sempat ada pembahasan mengenai tokoh-tokoh yang eh, terlibat gitu ya di tahun 98 tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau akan mau mengangkat topik-topik baru seperti Kak Jasmine tadi yang ingin ditanyakan ke Bu Esti. Dipersilakan teman-teman. Kita masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, di sini udah ada yang raise hand, Kak Yeremi. Silahkan Kak Yeremi untuk bertanya kembali. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya bukan kepada pertanyaan ya, tapi sebenarnya suatu tambahan dan juga pernyataan dari apa yang disampaikan oleh Bu Esti dan rekan-rekan teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini mengenai tanggapan terhadap buku yang ditulis oleh Bu Esti, meskipun juga dalam hal ini lebih mengarah kepada kajian feminis perempuan yang kerap kali sering didiskusikan baik oleh Bu Esti maupun juga Tante Farah kalau ketemu. Dalam hal ini pagi hari ini Bu Esti, tadi saya sempat mengikuti serangkaian kegiatan workshop yang mini workshop ya lebih tepatnya dari kampus S1 saya, Universitas PGRI Delta Sidoarjo atau Unibda. Bukan waktu. Jangan. Oke, saya lanjutkan. Dalam hal ini, ketika pada waktu sesi diskusi dan tanya jawab yang lebih menekankan kepada teori, metode dan juga metodologi dalam penulisan sejarah, dan tadi sempat disinggung juga oleh Yasmin ya mengenai tentang sejarah seperti peristiwa 98, pemerkosaan tadi itu juga tadi sempat disinggung oleh dosen yang memberikan mini workshop yang kebetulan adalah dosen pembimbing kedua skripsi saya ketika pada waktu S1 dahulu. Dalam hal ini Bu Esti, rekan-rekan dan teman-teman bukan hanya Bu Esti sendiri yang menulis nantinya mengenai tentang eh, kajian tentang perempuan ini sendiri. Tapi kita juga bisa menambahkan dari segi sudut pandang kita, apapun itu, dan itu tentunya pasti sangat menarik. Contoh satu hal, Bu Esti, dalam pertanyaan saya tadi yang di awal, sebenarnya saya lebih menekankan kepada sosok tokoh perempuan selir. Ya, selir raja yang dimana kerap kali tidak pernah disinggung bahkan dalam sejarah nasional kita. Tapi ternyata di dalam berbagai sumber prasasti, sumber epigrafi, filologi, itu malah justru banyak ditemukan perempuan-perempuan selir ini punya banyak peranan, begitu loh. Termasuk Raja Empu Sindok saja, Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa itu saja juga sudah menyinggung. Bahkan sama ditemukan nama istri ketiganya Empu Sindok di dalam salah satu prasastinya. Saya lupa prasasti apa itu. Ini yang terbaru yaitu prasasti apa yang ada di Mojokerto tempo hari yang sempat ditemukan oleh rekan-rekan dan teman-teman di sana. Nah, dalam hal ini itu mari kita banyak memperkaya tulisan-tulisan mengenai tentang perempuan dan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Esti sebagai suatu penguat juga dalam diskusi pada malam hari ini, sejarah mengenai tentang perempuan itu unik
cukup menarik, menantang, namun juga memiliki banyak sudut pandang yang perlu dan patut untuk kita tanggapi bersama-sama. Termasuk juga ketika tadi sempat disinggung mengenai tentang penulisan kembali historiografi sejarah nasional atau official history yang dimana kerap kali atau bahkan mungkin rekan-rekan dan teman-teman sudah banyak membaca ya mengenai tentang draft yang sempat dikatakan mohon maaf bocor milik Kementerian Kebudayaan itu, dan ternyata diketahui bahwasannya mengenai tentang draft itu sendiri kan apa mengesampingkan ya peranan perempuan tadi itu, sehingga bukan hanya nanti Bu Esti yang bisa yang dapat menuliskannya, tapi mungkin tante saya Widianti Faraita, adik saya Denis, lalu kemudian juga Yasmin, Alda, atau bahkan siapapun yang di dalam ruangan Zoom ini bukan hanya sebagai perempuan, tapi juga sebagai laki-laki. Tadi sempat singgung juga tentang budayaan ini tadi itu. Mungkin Bu, sedikit tambahan dari saya Bu Esti. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam Kak Yeremi, terima kasih banyak untuk mungkin tadi kurang lebih itu tanggapan secara keseluruhan dan ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman di sini ataupun yang di luar sana mengenai sejarah tentang perempuan yang mana harus banyak kita ketahui, harus banyak kita gali lagi agar nanti bisa berimpact dan memberikan ilmu yang lebih banyak gitu ya untuk kita. Oke, seperti itu Bu Esti. Mungkin ada tanggapannya Bu Esti? Persilakan Bu. Iya, saya kira itu ya bahwa eh, tadi ya eh, kayaknya keperempuanan kita perlu direkonstruksi ulang ya. Ada beberapa yang tidak relevan, misalnya seperti tadi poligami, selir dan sebagainya, memang nggak cocok untuk konteks konteks zaman ini ya gitu. Jadi eh, apa karena ya maksudnya perlu dikaji ulang di mana yang perlu dipertahankan adalah menjadi ibu, tapi sebelum menjadi ibu adalah menjadi diri sendiri. Kemudian bagaimana perempuan mandiri. Memang tadi kalau membaca pendapat di kolom chat itu, kalau pandangan Marxis itu memang kalau mau perempuan tidak menderita maka dia harus apa punya penghasilan sendiri ya. Salah satu yang akan melindungi perempuan itu adalah kalau dia punya penghasilan sendiri. Tapi hubungan, nah sebaiknya kan hubungan relasi gender kalau mau itu menjadi pasangan, sebaiknya kan kalau ditambah menjadi ada hubungan persahabatan, kemudian hubungan sesama mengangkat spiritual, itu kan membuat hidup kan menjadi lebih nikmat ya dijalani daripada apa kita ribut terus. Jadi kalau menurut saya memang perlu membahas ulang tentang menjadi perempuan dan menjadi laki-laki ya. Dan sebaiknya itu adalah menjadi hubungan yang berkolaborasi. Dan luka itu juga bukan sesuatu yang apa apakah itu akan menjadi sumber kekuatan untuk menjadi perkasa atau tidak, tergantung pada pilihan kita. Saya kira itu Mbak Aldira. Sayang sekali. Saya juga cukup setuju karena sebetulnya pada zaman sekarang juga banyak pendapat-pendapat yang selaras dengan apa yang Ibu sampaikan in the trendy way gitu ya. Tapi juga kita semua harus tahu bahwa itu semua sudah dibawa oleh tokoh-tokoh wanita hebat dari zaman ke zaman gitu ya. Eh, dan pendapat-pendapat tersebut juga sudah dikuatkan oleh tokoh-tokoh perempuan hebat yang ada di buku seperti itu. Nah, ini ada juga pertanyaan atau meminta pendapat gitu ya dari Kak Siti Lestari, Ibu, mengenai kaitannya dengan pernyataan dari Fadlizon yang menganggap bahwa kekerasan 98 menyambung yang tadi berarti ya Bu hanya sebagai rumor. Nah, pernyataan ini penyangkalan yang sangat brutal dari tragedi kemanusiaan 98 dan ini sangat menyinggung perasaan korban. Bagaimana pendapat dari Bu Esti? Silakan Bu, boleh ditanggapi Bu. Jelas ya, jadi itu kalau saya lihat Fadlizon ini pemimpin yang tidak melihat
perubahan sosial yang terjadi ya. Jadi memang kelihatan kebaca ya bahwa dia ingin menulis sejarah ulang, di mana beberapa orang yang dianggap terlibat itu catatannya mau dihapus. Nggak mungkin. Zaman sekarang ini nggak mungkin menghapus. Kalau zaman dulu pada waktu tidak ada eh, budaya virtual ini, eh, mengendalikan lewat lewat wacana hierarkis itu mungkin ya. Karena itu kan teks itu penting ya. Dulu pada waktu Wiji Tukul membuat puisi-puisinya dan menyatakan kata satu lawan gitu. Hanya kata lawan ini aja bisa menakuti orang sehingga akhirnya kan dia hilang dan terbunuh gitu ya. Tapi sekarang ini eh, mau dikendalikan gimana? Kita sekarang gini langsung bisa ke seluruh dunia kok. Terus mau dihapus, mau dikembalikan lagi, itu kan kayak membuka kotak Pandora ya. Nggak mungkin, pasti ada beberapa yang udah terlanjur tahu gitu, dan dia yang akan membocorkan kemana-mana. Jadi sebetulnya kalau menurut saya Pak Fadlison itu malah cari perkara ya. Dia membuka luka lama dan malah membangkitkan kehebohan. Eh, apa dia mau lah, kemudian juga tidak relevannya Pak Fadlison tuh, dia tuh sekarang menteri, bukan bukan DPRD yang kritis, yang eh, opini pribadinya itu bisa bebas dikatakan. Nah, sebagai seorang eksekutif sekelas menteri itu harusnya bisa mengayomi semuanya ya, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi yang kemudian menyakiti sekelompok orang gitu ya. Itu itu menurut saya blunder besar ya dilakukan ya. Jadi ya moga-moga masalah ini bisa diatasi ya, karena bagaimanapun kan kita kan perlu mengatasi masalah-masalah yang ada ini bersama-sama. Saya kira itu Mbak. Siap, Ibu. Tadi berarti pendapatnya itu kurang lebih sama dengan Kak Siti Lestari ini bahwa Pak Fadlizon ini adalah salah satu orang Ya yang betul, menyakiti korban. luka lama Korbannya gitu pasti ya. eh, Iya, Bu. ya betul, setuju ya. Itu Betul pasti sekali. perasaan korbannya juga sangat tersinggung karena Oh trauma, sangat, sangat. iya, trauma dan Ya, juga mungkin kehidupan psikotesnya, pemikirannya sudah sangat terganggu, tapi iya. malah dianggap bahwa korban itu eh, perilaku dan kejadian tersebut tidak Mengat- pernah terjadi. Itu sangat, menurut saya pribadi gitu ya, itu sangat menyakiti gitu ya. Nah, Iya, mungkin kita iya betul. lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin apa ya? Iya, Ada iya, no di problem. Kak Hudi. Kak Hudi silakan mau ditanyakan secara langsung atau diketik di chat, dipersilakan. Oke, baik. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar Iya, jelas. Ya, Ibu. Saya izin off cam ya karena memang baru pulang dari dari jalan. Jadi, tapi sepanjang perjalanan tadi ngikutin diskusinya, menarik sekali itu. Jadi, eh, saya pemula lah. Jadi, pemula dalam sejarah perempuan atau feminisme di Indonesia lah ya. Saya masuk kategorinya mungkin pemula lah gitu ya. Tapi saya punya punya pendapatnya, bukan pendapat, saya punya punya wawasan sejarahnya begini, bahwa sejarah Indonesia itu pertama itu sangat dipengaruhi sama kolonialisme gitu. Kolonialisme itu menggunakan nilai-nilai tradisional, feodalisme dan kawan-kawannya gitu ya untuk mempertahankan dominasinya gitu. Nah, apakah kemudian hal ini akan berpengaruh pada yang namanya posisi kaum perempuan pertama itu? Yang kedua, jika kalau tadi fakta sosial, berarti yang kedua adalah gini, narasi sejarah, diskursus soal sejarah. Jika tulisan sejarah perempuan gitu ya, ditulis oleh seseorang gitu ya, oleh sejarawan gitu ya, dan sejarawan itu tidak bisa menghindari dari yang namanya nilai yang dia anut, ideologi yang dia anut, apakah itu akan juga akan mempengaruhi hasil luaran dari yang namanya historiografinya? Nah, gitu. Nah, jika dua hal tersebut kita gabungkan,
apakah kemudian cara pandang Barat yang hari ini gitu ya, cara pandang Barat hari ini tentang perempuan Indonesia yang lemah, nggak mampu berkontestasi di ruang publik dan lain sebagainya, bukankah itu adalah sebuah konsekuensi dari tadi pertama kolonialisme, yang kedua dari yang namanya cara pandang Barat yang kemudian masuk ke dalam eh, para sejarawan gitu. Nah, saya kemudian berpendapat begini. Jadi diskursus mengenai sejarah perempuan ini seharusnya tidak hanya sekedar wacana saja, menunjukkan fakta, menunjukkan dokumen dan lain sebagainya, tetapi lebih kompleks, yaitu harus menyentuh akar dari dimensi ilmu itu sendiri. Ilmu sejarahnya itu sendiri yang harus dibongkar. Jadi untuk mengembalikan lagi posisi, kan memang ada guna sejarah gitulah ya. Kita berharap nanti lewat narasi sejarah yang diberikan akan ada beberapa hal-hal yang berdampak positif bagi kaum perempuan. Mungkin dia akan bisa sedikit berdiri sejajar setara dengan kaum pria, bahkan bisa mengambil keputusan tentang masa depan dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak akan bisa terlaksana karena jika tidak menyentuh yang namanya akar yang lebih dalamnya lagi, itu dimensi ilmu sejarah itu sendiri. Biar bagaimanapun ilmu sejarah kita diajarin sama orang Barat. Jadi wacana dominannya adalah wacana Barat. Orientalismenya itu susah dilepaskan. Nah, maka dari itu saya pikir bukan hanya soal wacana sejarah yang harus diperbaharui seperti yang ditawarkan Pak Mas Yeremia dan Ibu kawan-kawan sebagainya. Tapi juga kalau bisa juga disentuh soal bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap approachment pendekatan dalam menulis sejarah perempuan. Yang kedua, saran saya adalah diberikan batas tegas. Ini ada di studi soal sejarah soal periodisasi. Ada masa kolonial dan ada masa setelah Indonesia merdeka yang kemudian hari ini kita kenal dengan pasca kolonial. Kenapa? Karena di situ terdapat gradasi yang cukup besar. Singkatnya, ada fenomena yang kemudian berhenti, tapi kemudian ada fenomena juga yang mungkin bersifat destruktif dan lain sebagainya yang kemudian berlanjut, continue. Seperti itu. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan, Ibu, pendapat saya. Ya, pertanyaannya kompleks ini. Saya jawab langsung ya, Mbak Adri. Memang kalau feminis kan menyatakan pertarungannya itu kan ada pada narasi ya. Narasi yang ada itu kan perspektifnya kan perspektif laki-laki gitu ya. Karena itu kan banyak laki-laki yang tidak setuju aborsi, tidak setuju KB dan sebagainya, tapi dia yang menentukan hukumnya gitu. Lalu dipertanyakan, lah kamu nggak ngalami kok bisa membuat kebijakan seperti itu gitu. Karena itu kan kenapa evidence based. Karena itu kan memang ekspresi perempuan itu kan karena tadi dunia rasa ya. Itu kan dan memang banyak yang tidak terkatakan. Nah, itu yang sebetulnya postmodernis itu yang bertarungnya di bahasa gitu. Tadi memang kalau nulis sejarah itu kronologi penting ya supaya tidak terjadi anakronis ya. Itu penting. Nah, sebenarnya buku ini ditulis ya berdasarkan kronologi itu, berdasarkan mulai zaman Borobudur itu Syailendra, kemudian kontemporer. Karena itu yang data primernya itu ada pada tokoh-tokoh yang masih hidup saat ini. Ilmu sejarah itu dia, memang ilmu sejarah ini sendiri kan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada ya. Seperti saya ke Lasem. Kalau mengikuti Barat, dulu kan Kartono ada sejarawan dari UGM yang terkenal itu kan tidak mau menulis babat itu menjadi rujukan untuk menulis sejarah karena itu ditulis subjektif sekali, harus pakai datanya kolonial gitu ya. Tapi kan kemudian yang mulai mendobrak kan Pak Peter Carey, dia menggunakan babat Diponegoro yang kemudian dirujuk ke dokumen di Belanda, triangulasi gitu ya.
Itu yang karena saya bukan sejarawan tapi saya belajar untuk menulis sejarah, saya paham di situ. Menurut saya memang perlu, kayaknya PR kalau kaitannya dengan sejarah di Indonesia banyak banget ya. Misalnya tadi, eh, kenapa kok bukan Inggit, kok nggak bisa diajukan pahlawan, tapi hanya Fatmawati. Eh, Prakteknya ada poligami, tapi ini apa prinsip eh, apa non poligami. Nah, itu kan sesuatu yang tidak konsisten. Sebenarnya apa yang kita pakai nilainya gitu. Eh, jadi banyak sekali PR yang kita lakukan gitu. Eh, Salah satu sumbangan dari feminisme itu kan eh, menghidupkan yang namanya transdisiplin. Jadi kalau kita ngomong ilmu-ilmu kan ada, kalau sejarah kan bicara interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Transdisiplin itu adalah memasukkan korban atau narasumber itu ke dalam wacana itu sebagai subjek. Dia punya ruang untuk berbicara. Jadi tidak hanya di kesimpulan apa-apa dibuat oleh peneliti, tapi dia menjadi bagian dari penulisan itu. Itu saya kira jasa itu ya. Jadi saya bergeraknya di sini ya, di ranah transdisiplin, dan ingin membangun satu komunitas epistemik gitu ya. Sehingga apa orang yang kita bahas ini punya ruang untuk bersuara. Nah, kaitannya tadi misalnya kalau kita pakai intuisi di dalam menulis sesuatu itu kan sebetulnya awalnya dari intuisi ya, nggak bisa langsung masuk ke ranah rasional. Kayak di Lasem ya. Di Lasem itu ada cerita namanya Badra Santri. Badra Santri ini adalah orang yang pernah 10 tahun di Majapahit, kemudian melihat keruntuhan Majapahit, kemudian dia kembali ke Lasem, kemudian dia menegakkan agama Buddha. Kemudian dia sebut sebagai Buddha Jawa. Tapi sebetulnya spiritnya adalah siwa Budanya Majapahit. Ini kan sesuatu yang berlangsung ada gitu. Apa yang bisa dilacak gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan itu dia punya murid, punya padepokan dan sebagainya. Ini data sejarah menurut saya. Terus peninggalan di Lasem itu membuktikan bahwa Majapahit kan ngeklaim menguasai Asia Pasifik gitu ya. Apakah itu hubungan dagang atau hubungan penaklukan itu belum jelas ya. Tapi relasi itu bisa dibuktikan pada waktu kita Lasem, di mana kan Majapahit itu ada di pedalaman. Ternyata pedalaman ini disambungkan sungai terus ke laut. Dan kemudian melalui sungai laut ini berhubungan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Nah, itu kan apa menjadi satu data. Kemudian jadi banyak hal yang masih ada dari Lasem itu yang secara intuitif bisa kita telusuri untuk melihat masa lalu. Jadi kalau misalnya kita mau menelusuri Bhinneka Tunggal itu kan, Bhinneka Tunggal Ika kan dibuat oleh Empu Tantular karena pada waktu itu kan ada persaingan antara agama Hindu dan Buddha sehingga muncul prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian kan tadi disambungkan oleh Badra Santi, kemudian keberlanjutannya kan perlu dibahas menjadi berbagai agama itu gitu. Jadi cerita-cerita legenda uh, yang hidup di masyarakat itu data gitu loh. Nah, tapi menentukan untuk kapan itu menjadi objektif, kapan itu bukan, itu yang sulit ya saya kira. Tapi itu menurut aku itu sesuatu yang energi yang masih hidup gitu. Jadi sejarahnya sendiri punya masalah di dalam penulisan sejarah. Kemudian siapa yang menulis itu juga. Nah, salah satu kenapa kita tidak maju-maju, karena perguruan tinggi itu belum memasukkan transdisiplin. Interdisiplin sudah banyak dibahas ya. Kalau kita mau membahas manusia itu
perlu berbicara tentang inter dan multidisiplin. Tapi transdisiplinnya enggak. Nah, ini yang perlu. Karena itu seperti temu sejarah apa-apa itu perlu membangun komunitas epistemik yang perspektifnya adalah perspektif apa people ya, orang yang dia yang ditulis sejarahnya. Kenapa tidak? Mari kita bahas supaya apa kita bisa data itu bisa didiskusikan, dibahas sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih baik. Semoga Pak Hudi ini puas ya dengan jawaban saya. Memang kompleks sekali masalah kita. Karena itu kenapa saya mau menulis biografi saya sendiri supaya diri saya itu tidak dijelaskan oleh orang lain. Kalau dijelaskan oleh orang lain itu bisa meleset jauh gitu ya. Ya, minimal kan saya bisa menceritakan hidup saya. Karena itu data satu-satunya yang saya kuasai. Nah, kemudian kalau itu menyangkut isu sosial, isu politik dan sebagainya, ya didiskusikan saja. Karena di bawah sosial, politik, ekonomi itu saya dibentuk gitu ya. Eh, tapi dari situlah kemudian kita bisa merefleksikan mau menjadi apa. Saya kira itu. Terima kasih. Keren sekali. Berarti kita tunggu ya, Bu, buku biografi Bu Esti. Ya, ya, Ceritakan tentang kehidupan Bu Esti sendiri. ya. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas tadi ada sedikit banyak pernyataan dan juga pertanyaan yang dilemparkan dan itu menjadi penutup pertanyaan pada sesi Q&A kita malam ini. Sebelum kita benar-benar tutup, jika dari Bu Esti ada sedikit prakata atau ada pesan yang belum tersampaikan untuk teman-teman yang ada di sini, dipersilakan Bu Esti mau disampaikan Iya, untuk penutup. jadi apa saya kenapa saya tertarik untuk mendampingi orang-orang muda ya. Eh, saya pikir saya itu sudah tidak relevan lagi ya gitu karena anak-anak muda sekarang itu begitu mudah mengakses informasi gitu ya. Pada satu hari saya ketemu anak muda seorang penulis novel yang bicaranya bebas ya soal kebebasan perempuan, membahas isu seksualitas gitu ya. Eh, saya terkejut sekali pengetahuan. Dulu kan saya aktivis HIV dan trafficking ya. Salah satu apa tema yang saya kuasai itu seks dan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Lihat kesembronoan apa orang itu bicara tentang seksualitas itu saya menjadi oh berarti saya diperlukan. Jadi ada ilmu-ilmu yang eh, apa fisik ya, fisiologi apa itu juga perlu dipahami oleh anak muda. Jadi anak-anak muda ini perlu mengenali diri dari dimensi fisik, psikis, sosial dan spiritual. Nah, kelemahannya ada pada itu apalagi perempuan ya. Perempuan perlu memahami ketubuhannya, itu penting banget. Nah, kemudian yang mulai ditinggal itu dimensi spiritual. Padahal spiritual itu sumber kekuatan kita. Karena itu ya di masa hidup saya sekarang ini saya bersedia Masih, berbagi kenapa refleksi. anjir? Saya kira itu ya. Itu terima kasih saya diundang oleh Temu Sejarah. Terima kasih juga Bu Esti untuk untuk tadi ada sedikit prakata penutupnya dari Bu Esti dan juga saya juga mau banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah tadi juga banyak pernyataan, banyak ilmu-ilmu baru yang diberikan dan juga pertanyaan yang memancing ya Bu Esti. Saya pribadi sih inginnya di batch-batch selanjutnya kita juga akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan membahas buku-buku lain dan juga topik-topik sejarah lainnya agar kita bisa lebih terbuka lagi wawasan kita mengenai sejarah, yang mana sejarah ini kan tadi juga masih banyak gitu kalau misalnya permasalahan ataupun hal-hal yang baik ataupun buruk yang ada di sejarah yang bisa kita bahas bersama-sama. Eh, dari perbincangan tadi juga mengenai perempuan-perempuan yang menggugat, kita juga
saya sendiri ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang gitu ya dari apa yang dijelaskan atau apa yang dibedah tadi oleh Bu Esti, yaitu mengenai kita gitu sebagai perempuan, sebagai laki-laki, lebih baik jangan menghabiskan waktu dan juga tenaga untuk perang antar kita berdua, Iya. antara kita perempuan dan laki-laki, namun lebih baik kita fokus ke keseimbangan dan juga perkembangan dari kedua belah pihak. Betul ya, Bu ya? Iya. Oke, itu salah satu kutipan yang sangat yang bisa kita bawa pulang gitu ya pada malam hari ini yang luar biasa hebatnya dan bisa didapatkan, bisa dibaca juga dari bukunya ya Bu, dari perempuan-perempuan menggugat yang masih bisa dibeli berarti ya Bu pada Iya. saat iya. Dan juga kalau tidak salah itu ada visualnya juga ya Bu. Oh ya, Ada itu kan sebetulnya memberi penjelasan lukisan. Itu lukisannya. dipamerkan tahun 2019 bulan November di Cemara Galeri Jakarta. Iya, jadi Pelukisnya Seruni Bojawati seru nih. rupanya. Jadi biar lebih tervisualisasi gitu ya Bu. Jadi sejarahnya lebih hidup gitu ya. Mm-mm. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum sempat membaca bukunya, boleh mungkin dari pembahasan kita malam ini bisa dibaca bukunya Perempuan-Perempuan Menggugat. Di sana akan lebih detail tentang bagaimana Bu Esti menuliskan tokoh-tokoh 29 tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Dan mungkin sayang sekali hari ini, malam ini, Temu Sejarah Batch 72 harus berakhir karena jam sudah menunjukkan kita sudah harus penutupan. Namun sebelum benar-benar berpisah, buat teman-teman yang hadir pada malam ini, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya, Bu. Ya, silakan persiapan untuk on cam agar bisa terdokumentasi gitu ya. Siapa tahu nanti masuk ke buku biografinya Bu Esti. Bahwa Temu Sejarah pernah berdiskusi dan membahas tentang buku-bukunya Bu Esti. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipan teman-teman semua yang telah hadir, yang telah menyimak dan memberikan pertanyaan, juga pernyataan, dan juga yang semangat dari awal sampai akhir masih join. Dan tentu saja terima kasih banyak untuk Bu Esti atas ilmunya, atas insight-insightnya, dan obrolan-obrolan tadi yang sangat penuh makna untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman semua peserta yang hadir malam ini juga setuju. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada founder Temu Sejarah KTW sudah mengadakan batch sampai ke batch 72 ini. Terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terkait. Saya Alira Alfiadi pamit undur diri. Sampai jumpa di Temu Sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Ya, terima kasih. Pamit ya. Terima kasih diundang. Iya, Ibu, kita dokumentasi terlebih dahulu Oh mungkin iya, ya, Bu. iya. Iya, kita screenshot aja ya, Bu, kalau online ya, Bu. Oke, ada yang mau on cam lagi? Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Tiwi gimana, Kak? Mau kita screenshot aja atau tunggu yang lain? Boleh. Dir mau sama aku atau sama Dira? Boleh, sama Dira Kita juga. langsung aja ya, ya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih semuanya. Semoga Terima bermanfaat. kasih juga, Bu Kak Esti Tiwi. luar biasa sekali. Langsung tercerahkan ini, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sukses selalu. Iya, Ya, makasih. makasih juga. Makasih ya. Pamit ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, yuk. Terima kasih Dah. semuanya. Selamat Makasih malam. teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai Ya, jumpa selamat kapan. malam.